Ada batasan umur? Ya, batasan umur itu bertujuan biar supaya generasi-generasi selanjutnya itu nggak terprovokasi, Mas. Oke. Dan kalau untuk roda penggerak kita pakai umur yang 25 ke bawah. Karena itu gampang banget dibuild. Kamu mau apa? Saya mau jadi web developer. Oke, seminggu kamu pelatihan, besok kelar. Bisa langsung. Oh gitu. Itu. Kenapa 25 ke bawah? Karena lebih cepat belajarnya atau gimana? Karena 25 ke atas itu udah pasti udah pengen minta kawin, Pak. Oh gitu. Umur 25 ke atas tuh udah males ngulik ya. Mereka biasanya buka komputer main Zuma kalau nggak soliter. Lebih kayak gitu. Lebih masih Sama jernih. 30 biasa ini buka VPN. Pak Mas gimana Mas kalau misalnya Mas. Asik juga nih jam 2 siang nonton bokep Bulgaria. Halo, kembali lagi di Talkpot Indra Jegel Surya Insomnia Demon and Friends. Zaman sekarang orang kerjaan banyak banget cabangnya gila. Asli ada. Lu siapa yang tahu ada influencer itu? Iya, yang ternyata duitnya gede juga loh. Bener sekali ada. Ya kalau dulu yang paling agak aneh tuh joki skripsi ya. Dulu kan ada Deskripsi ya. ya. Bisa memanfaatkan. Ada paling baru juga joki vaksin. Joki vaksin, Iya, 17 kali suntik. 17 kali suntik. Tangan kiri udah kayak Robocop tuh, Pak. Kayak baki ya. Iya, kayak baki ya. Iya, tangan kirinya ke besi. Iya, Oke, ada juga sebuah perusahaan Hah? penyedia buzzer. Buzzer. Buzzer itu dipergunakan untuk campaign sebuah produk, bisa juga campaign ada campaign dari pemerintahan. Iya. Ada isu-isu ya beda-beda. Intinya meramaikan sebuah campaign untuk bisa terlihat dan terlihat masif di masyarakat gitu lah ya. Betul. Iya. Ini ada penyedia buzzer. Wow. Langsung aja kita panggilkan ini dia CEO penyedia buzzer, Descartes. Wow. Bang Des, silakan. Ini Mas Descartes. panggilnya Mas Des aja ya, Mas Des. Mas Des ya. Jasa Buzzer Indonesia. Iya, benar. Udah berapa lama? Kita udah dari 2013 ya. 2013. 2013. Iya, 2013. Oke, nah sekarang gini deh, kalau misalnya kita dengar kata buzzer zaman sekarang tuh kayak konotasinya negatif. Betul. Iya, benar-benar. Buzzer ya, gitu. Terus apa yang membuat Mas Des ini kayak, ini ternyata bisa ada lahan bisnisnya nih. Ada model bisnisnya juga. nih. Iya, jadi sebenarnya kata buzzer itu memang konotasinya tuh negatif, Mas. Iya. Tapi pada dasarnya buzzer itu definisi umum itu ada sosial media spesialis. Yes. Inilah yang orang awam itu yang nggak paham. Kalau kita bicara masalah buzzer, buzzer itu baru aktif ketika memang digunakan untuk hal-hal yang negatif. Ya. Padahal di abad mungkin Perang Dunia Kedua ya, itu udah digunakan, Mas. Di Perang Dunia Kedua orang udah Itu udah digunain. udah ada kata-kata buzzer. Udah ada, bedanya mungkin dari perkembangan era aja. Ah. Nah, pernah tahu kata Menteri Propaganda Nazi? Belum. Ada yang tahu? Menteri Emang khusus Ayo, buat propaganda? siapa? Nggak tahu. Tebak. Menteri Propaganda Propaganda Nazi. Bagaimana Jerman itu bisa menguasai dunia pakai apa? Propaganda? Ya, that's Yes. right. Tapi di era digital sekarang, mereka itu menggunakan propaganda itu menggunakan digital. Oke. Tapi dengan itulah Jerman itu bisa menguasai dunia dengan itu, Mas. Opini sebenarnya. Hal Iya. itu udah lama. Pembentukan opini di masyarakat yang akhirnya akan ikut. Iya, betul. Yang lain yang tidak aktif pun yang lihat akan ikut karena banyaknya orang bersuara tentang suatu hal. Iya. Benar, tapi Pak bersuara tentang sesuatu hal gitu, ada yang akhirnya dasarnya pola pikir sendiri, tapi Iya. orang tuh nuduhnya wah buzzer nih, wah Itu dia, apa nih, wah benar, ini benar, nih gitu tuh. Karena Apakah udah itu bias. goalsnya? Sebenarnya buzzer itu misalkan ada seorang gitu yang Mas kita butuh buzzer. Sebenarnya bukan butuh buzzer itu profesi. Sebenarnya Iya. dia cuma yang dibutuhkan adalah Mas saya butuh share. Karena Oke. buzzer ini lebih ke arah kayak mungkin era sekarang kali ya. Iya. Sosial media spesialisnya itu disingkirkan jadi kalimat kata buzzer dan pada dasarnya mereka cuma Mas saya butuh share supaya
campaign saya lebih banyak orang mengunjungi karena tujuan buzzer itu adalah menarik rangsangan Mas. Oke. Coba Mas, karena untuk saat ini banyak UMKM yang apalagi di efek pandemi sekarang saat ini ya, itu kita membantu mereka sebenarnya. Makanya Oke. kalau ada yang bilang, Berarti mereka bisa digunakan sebagai salah satu ajang promosi sebuah oh produk. iya dong tentu. Jadi buzzer itu dalam kurung itu digital marketing. Oke. Ya. Betul kan? Betul. Nah, digital marketing itu ada namanya cabang ilmu. Oke. Nah, cabang ilmunya itulah, IT itu ada cabang ilmu. Nah, digital marketing Ya. lah ini salah satunya. Iya. Tapi bagaimana bisa buzzer itu dikatakan negatif? Yang tadi dunia hacking pun ada white, ada 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 black. black. Iya, Oke. iya, jadi iya. seperti itu sih. Karena buzzer yang di kepala kita adalah orang-orang yang bersuara untuk ya itu sebuah bukan hanya yang positif, yang negatif adalah bahkan bisa jadi orang-orang yang melakukan blackmail ke ya apapun itu, ke politisi, ke manapun gitu. Itu menurut saya udah hal yang lumrah ya Mas, karena media sosial itu kan hak orang Benar. ya kan berargumentasi. Tapi yang lo sediakan ini what kind of buzzer? Kalau yang kita sediakan khusus untuk kita membantu para UMKM Mas, khususnya startup. Oke. Jadi kita memang partner terbaik untuk UMKM, karena kan rata-rata UMKM ini untuk berbasis digital nih agak sedikit sorry ya, maksudnya agak sedikit awam nih. Ya. Karena Ya. pengguna media sosial hanya sekedar update status, padahal banyak hal-hal yang memang ranah-ranahnya sangat bermanfaat untuk bisnisnya. Itulah yang Oke. kita edukasi ke mereka. Bisa Oke. bercabang kemana-mana Oh ya. iya, pasti Mas. Oke. Berarti yang lo sediakan adalah menyediakan traction. Brand. Traction atau Iya, akan benar. brand. Ya, benar. Berarti yang lu sediakan orang-orang dengan gadgetnya sendiri atau orang-orang yang memang bekerja dengan banyak gadget untuk bisa nge-review sebuah produk? Karena kita berbasis, kita udah legal Mas. Kenapa kita katakan kita udah legal? Karena kita memang nggak ada hal yang melanggar. Oke. Agensi Mas, sebenarnya Agensi. agensi biasa. Kita Oke. merekrut orang, sosial media spesialis. Kalau memang dia dari non pengalaman, kita latih, kita build. Oke. Khususnya yang generasi Z sekarang ya, yang memang paham banget. Setelah kita latih, kita baru dari permintaan klien, Mas, saya ada brand, saya ada ngeluarin meluncur produk. Tolong saya ingin 1 juta penonton, bagaimana caranya? Nah, jadi lebih arah ke situ sih. Amplifying. Nah, kurang lebih seperti itu. Kan Mas berarti butuh manpower, butuh orang-orangnya. Oh, iya, kan? pasti. Ada ininya nggak, ada kriteria khusus cara ngerekrut orang? Kalau untuk cara merekrut orang, kita ada namanya pelatihan sih. Oh, ada pelatihannya cyber. katanya Karena basic kita kan IT konsultan. Oh, cyber gitu. Iya. Pelatihannya kayak Pelatihan. militer katanya. Ya, terpesona, aku terpesona. Capek amat cuman buat buzzing doang. Pakai gitu-gitu segala. Habis 6 bulan latihan udah coba ngetik. Latihan basic gini doang. Enggak, tapi kalau untuk pelatihan ini lebih ke arah apa sih yang harus mereka pahami itu jangan sampai melanggar Mas. Iya, Khususnya iya, kita iya. mesti mempelajari bagaimana mereka memahami apa itu IT kan, Oke. bagaimana cara mereka menghindari mengirim sebuah sumber yang hoax atau ujaran kebencian itu kita hindarkan. Oke, berarti lo politik nggak ambil? Politik enggak Mas? Sama Alhamdulillah. sekali? Enggak. Tawaran dari politik tapi ada? Banyak dong. Untuk tawaran ada, tapi kita menyampingkan itu dulu karena Oke. ya masih kontradiktif sih Mas. Iya, iya. Kalau misalkan buzzer itu udah positif, saya buka topeng Mas. Kurang lebih seperti itulah Iya, iya, konotasinya, walaupun legal pun tetap konotatifnya itu udah konotasinya itu udah berbeda. Iya, ini Berarti agency. Ya? Agency agency ya. Tapi kan sekarang ada istilahnya buzzer bot. Ya. Bot, ya, Buzzer bot tuh benar. kayak apa ya? Kalau di kepala aku adalah yang tiba-tiba random aja gitu. Nyerang gitu. Misalnya Ya. tuh nyerang atau tiba-tiba rame gitu. Ya, Kan ada profile juga. picture-nya beda-beda tapi wordingnya sama. Iya, sama ada yang Benar. buzzer asli. Yang bedain apa tuh? Yang membedakan kalau bot itu mungkin dari segi fisik akun, itu benar tadi dengan kata Mas Surya ya. Tapi kalau dari segi ciri-ciri lainnya itu, dia tuh nggak ada tingkatan emosional Mas. Ketikannya sama. Kalau orang kan nggak mungkin ngetik pasti ada komanya, titiknya itu udah pasti real. Oke. Tapi kalau misalkan ketikannya semua sama, wah itu udah pasti, wah kesana nih. Misalkan contoh nih, Mas Indra, wah gila nih siapa yang nyerang gua nih. Kampret banget nih kan. Iya, iya, Terus iya. pas dilihat, wah anjir ada yang gak demen sama gua nih kayak ini. Nah Iya, itu, iya, jadi iya, wah itu sebenarnya buzzer itu nggak bisa dihilangkan Mas. Itu susah, saya udah meriset puluhan tahun Mas. Ini buzzer ini bisa hilang nggak sih? Dan ternyata nggak bisa. Nggak bisa, Kenapa? Buzzer itu harusnya dikendalikan. Iya, iya. Kenapa dikendalikan untuk ke arah yang lebih positif. Oke.
Kurang lebih seperti itu sih. Jasa lo bisa dipakai buat memberikan achieving target KPI dari sebuah brand nggak? Oh tentu, emang justru itu Langkah-langkah untuk mencapai KPI gitu. Maksudnya berapa hit, berapa tractionnya berapa, Oh iya, insight-nya pasti. berapa gitu. lebih ke arah impression, misalkan jasa dia ada sebuah brand yang dia mengeluarkan video Produk, terbaru. video terbaru, Nah, itu bagaimana caranya itu jadi gini Mas. Di perusahaan kita tuh sama lah kayak perusahaan ada quality project ini dia ngontrol semua project, Yes. ada tim kreatif konten Yes. sama kayak di sini gitu Yes. kan, ada tim IT dan semua itu benar-benar struktur. Jadi ketika mereka memang ada sebuah brand itu nanti masuk dulu nih ke tim project. Tim project dari tim project ini ada tim kreatif. Tim kreatif itu akan menyusun semua strategi ini gimana nih supaya brandnya memasuki pasar, mulai dari target audience, market, kan mungkin jualan misalkan pelek mobil, Ah. dijual kan ke marketnya itu perempuan nggak mungkin kan, Iya, jadi kita iya, mesti masuk ke forum-forum. Oke. Berarti lu kan punya layer-layernya ya. Ada Ya, yang benar. harganya ratusan juta sampai Ya, harganya betul, ratusan ribu betul, gitu ya. betul. Gue mau nanya sama lu, artis dengan followers jutaan sudah pasti menjamin produknya laku apa enggak? Artis dengan belum tentu sih ya, karena nggak jamin sih mas follower juga. Ya. Follower dari saya aja dalam waktu sebulan juga bisa 1 juta, nggak sampai sebulan lah. Bisa Mungkin sejuta? 10 hari kan? 10 hari itu bisa 1 juta. 1 juta. Itu berapa bang? Bayarnya bang? Ya, Respect. berarti lu bisa growing followers sebuah account Easy. dalam 10 hari nyampe 1 juta Ya, followers. sangat mudah mas. Gimana caranya? Lu bikin account lah, ada orang-orang yang akan bikin account lagi dan akan follow. Follow? Atau gimana? Karena kan, sorry bentar. Karena ada jasanya, jasa follow, jasa likes, Ya, jasa komen dan segala betul, macamnya betul. gitu. Jadi makanya kalau yang banyak yang di luar sana tuh kan biasa dia jual jasa kayak like, follower itu dia tuh udah menyimpan database sebenarnya. Oke. Nah database itu yang tadi yang banyak yang harus benar-benar harus, makanya buzzer profesional itu dia pasti punya lawyer mas. Yes. Oke. Lawyer buat nih fotonya mengandung melanggar nggak gitu ya. Nah makanya akun-akun itulah yang akan memfollow itu gitu. Jadi kita memang udah punya database sendiri di server lah. Oh berarti artis yang followersnya jutaan belum tentu. Oh belum tentu mas. Kecuali yang baru kelihatan asli itu ketika mungkin dari 20% dari follower itu yang like itu masih kita pertimbangkan lah. Iya, iya. Oh kalau 20%. Ya kalau cuma 1% itu udah pasti palsu. Nah, Berarti banyak juga artis-artis yang followersnya jutaan tapi likes-nya cuma ratusan. Nah, itu udah Ya. pasti beli. Jadi itu udah pasti beli. malu aku. Kenapa? Aku 7 like-nya. Enggak, tapi kalau misalnya Mas ada apa namanya ya, mau pakai jasa ini, terus kalian ada kayak, wah ini kayaknya bisa nggak ya, ini nggak bisa nggak, ada Filter. filternya nggak sih? Ada. Kalau dalam dunia perusahaan itu ada namanya quality control. Oh, Kalau jelas. kita quality project. Quality project. Quality project. Jadi project ini yang akan kita ambil ini melanggar undang-undang enggak, menyerang pemerintahan atau enggak gitu, yang berhubungan dengan politik itu kita tolak. Karena kita memang harus satu visi misi Pak. Maksudnya satu visi misi kita memang bertujuan untuk menjadi partner UMKM. Kita membangun para startup Umkem muda dulu gitu. ya? Iya. Umkem. Iya, UMKM. Iya, umkem. Dan katanya perusahaan abang ini lagi bilangnya. Perusahaan Mas Des ini udah legal secara undang-undang. Ya benar. Iya. Legal. Di Sampai tahun akhirnya, ya. Di tahun mungkin 2019-2020-an ya. 2019-2020 ya. Oh, gitu. Karena sudah ada undang-undang Ya, ITE. karena kita udah struktural dan kita udah lebih ke ini sih. Ini kata anak-anak di website servisnya banyak banget. Ada juga yang take down akun. Gimana caranya take down akun? Secara awam aja dulu deh. Ya, kalau take down akun itu kita balik lagi jangan lupa ke poin penting ya, bahwa buzzer itu kan tujuannya itu menggiring opini. Oke. Jadi kalau untuk take down akun ini kita tetap balik lagi ke quality project, dari quality project dicek ini bener nggak gitu, mengandung ada unsur-unsur hukum nggaknya gitu kan. Kalau misalkan memang caranya kita bagaimana? Caranya kita gini, Mas Indra bantu take down dong, misalkan take down nih. Terus apa namanya, karena ini dia gini. Jadi Mas Indra nge-take down. Jadi lebih ke arah pendekatan sosiologis ke orang-orang banyak gitu. Oh, bukan karena di report rame-rame terus malah di take down atau di ban sama sebuah platform. Itu jadi ada dua sisi mas. Jadi kalau untuk akun aja itu belum tentu. Belum tentu. Nah kita butuh masa yang banyak. Bagaimana kita butuh masa yang banyak ya dengan cara itu. Ya kalau cuma misalkan 10.000
contoh akun yang verified belum tentu nggak bakal bisa Ke take down Mas. ya. Itu Karena ada beberapa kali teman-teman Iya. kita akunnya hilang dari oh, Instagram itu udah kan. pasti ribuan orang, mungkin bisa ratusan ribu orang. Banyak teman-teman kita yang Iya. akunnya hilang, HP-nya hilang, keluarganya hilang semua. Dan ketemu Thanos jadi gini. Ada hilang semua. Oke. Iya. Penggunaan jasa buzzer itu customer-nya siapa sih selain perusahaannya? Ada nggak perorangan yang Yang ngubungin pribadi lo? ya? Iya, yang pribadi gitu, ngubungin lo buat kepentingan diri dia sendiri. Iya paling lebih ke arah komersil sih. Komersil ya, tetap. Mungkin dari artis public figure juga dia kayak komersil, terus juga Mas saya rencana mau ada film nih gitu, bantuin dong, share. Oh iya Bu, boleh silakan. Oke. Gitu. Paling seperti itu. Katanya juga kata anak-anak ada seorang public figure yang punya haters dan dia minta bantuan jasa buzzer untuk melacak identitasnya supaya diserang di dunia nyata. Ada juga kejadian kayak gitu. Kayak Kalau- lo tracking IP address dan segala macam. Enggak. Di sini saya perlu garis bawahi bahwa doxing itu adalah menyebarkan informasi, benar ya? Informasi. Nah, Oke. yang kita gunakan adalah OSIN, OSIN Open Source Intelligence. Oke. Oke. Bagaimana cara sistem kerja OSIN itu adalah mengumpulkan informasi-informasi bukan lewat data-data pribadi, tapi apa? Jejak digital. Jejak digital yang kita kejar. Setelah jejak digital dapat, Bu, nih dia pernah posting di sini. Nanti ada tim analisnya lagi tuh disebutnya media monitoring. Media monitoring. Ya. Termasuk dalam jasa lo juga. Iya, Oke. udah sepaket. Jadi ini bisa kebaca banget ya orang-orang yang suka hate speech, orang-orang yang suka ngomong sembarangan gitu. Wah, itu hati-hati, Mas. Bisa sangat kedetek dan lo apapun yang lo tulis di sosial media, di komen apapun itu bisa jadi barang bukti untuk nahan lo gitu. Iya, Karena iya. udah ada undang-undang TE kan. Nah, untuk teman-teman yang sering komen-komen tuh, ih belum ada yang komen. First comment tuh hati-hati kalian tuh. Hati-hati. 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 Yang sering komen never surrender juga Iya, hati-hati. Hati-hati. Never surrender. Karena disalah artikan, kebebasan berpendapat di sini disalah artikan Iya, betul. jadi terlalu bebas berpendapat. Asli. Sayangnya gitu. Oke bebas-bebas aja tapi jangan terlalu bebas gitu. Iya. Kadang-kadang cuma untuk butuh perhatian orang tersebut, gitu-gitu, biar di notice, Iya. gitu-gitu. Tapi kalau misalnya dari jasa ini sendiri ya Mas, yang sebenarnya kan legal 2019. Ya. Terbentuknya sudah dari 2013. 2013. 2013. Penghasilannya gila dong ya? Lumayan, Mas, buat apa ya? Buat ya, apartemen. Buat bikin kantor sendiri sih. Buat bikin kantor. Karena gini, kita karena visi misi kita itu adalah menjadikan digital itu ke arah yang lebih baik aja sih Iya, sebenarnya. iya. In a good source. Karena Maka- digital tuh kalau bisa Ya. digunakan lebih baik banget. Kalau Bener. jahat banget. Ya, dan makanya dari perusahaan saya sendiri pun itu ada batasan umur untuk karyawan, Mas. Oke. Kenapa? Kayak umur 8 tahun nggak boleh. Nggak bisa dong Pak. Gue nanya namanya batasan umur. Ya. Aku pergi ya Pak. Mana? Bentar ngebuzzer gitu. Di kantor suruh ngebuzzer malah Koko Melon. Koko Melon. Nonton Koko Ting, 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 ting. Oke, ada batasan umur. Ya, batasan umur itu bertujuan untuk kita ini sebenarnya dikendalikan nggak bisa, tapi kita mengarahkan gitu. Diarahkan, Jadi ya. biar supaya generasi-generasi selanjutnya itu nggak terprovokasi, Mas. Oke. Gitu, lu punya akun 5, udahlah serang aja tuh situ gitu. Jangan. Justru kita gunakan akun-akun itu manfaat media sosial untuk produk, Iya, untuk iya, UMKM, untuk bisnis dan lain-lain. Karena tidak dipungkiri emang itu sangat-sangat membantu Ya, ya. jadi betul, maksimal itu memang umur 25 itu udah mentok. 26 itu udah langsung saya offin. Oh gitu. Ya, itu untuk bukan offin sih, mungkin dia naik pangkat sih. Mungkin jadi supervisornya. Iya, gitu, ya, jadi sudah pemimpin. tidak di situ lagi Ya, lah ya. dia lebih ke manajemen. Kalau untuk roda penggerak kita pakai umur yang 25 ke bawah. Karena itu gampang banget dibuild. Oke. Kamu mau apa? Saya mau jadi web developer. Oke, seminggu kamu pelatihan, besok kelar. Bisa langsung. Oh gitu. Oke. Iya, Mas kita ada web developer, network engineering, cyber security semua lengkap itu nggak ada kursus, Mas. Ada kursusnya. Enggak, maksudnya kita nggak pakai kursus. Oh, di tempat lo Iya, aja. diajarin. Nah, kita ngajarin cuma kita kasih kunci. Di sana ada ruangan. Kamu buka, kamu mau nyari apa? Nyari helm. Cari aja di sana. Di sana ada helmnya. Jadi kita ngasih sebuah kata kunci. Kamu belajar Python. Kamu jadi apa? Cyber security. Udah, kamu belajar Python. Nanti ada mentornya yang ngajarin. Oh gitu. Itu. Kenapa 25 ke bawah? Karena lebih cepat belajarnya atau gimana? Kak? Karena udah 25 ke atas itu udah pasti udah pengen minta kawin, Pak. Oh gitu. Umur 25 ke atas tuh udah males ngulik ya. Mereka biasanya buka komputer main Zuma kalau nggak soliter. Lebih kayak gitu. Lebih masih Sama jernih. 30 biasa ini buka VPN. Pak Mas gimana Mas kalau misalnya
Kalau misalnya Mas. Asik juga nih jam 2 siang nonton bokep Bulgaria. Bokep Bulgaria. Bulgaria lagi. Anda tahu bokep Bulgaria? Kenapa gue tahu ya? Oke, gimana caranya ngeyakinin klien bahwa identitas lo akan aman, lo akan baik-baik saja, kita akan mengcover semua orang-orang yang bahkan mau counter untuk mencari tahu lo. Apalagi sebuah perusahaan yang bekerja dengan orang banyak. Betul. Kan kemungkinan untuk salah satunya up kemana-mana bisa aja kan sebenarnya. Ya, mengenai hal itu sebelum kita melakukan proses itu pasti kita ada lawyer ya, Oke. didampingi dengan notaris sih. Di situ kita membuat kesepakatan bahwa dari pihak mereka tidak mengumbar informasi gitu kan, dan dari kami juga tidak mengumbar informasi klien. Karena gini Mak, walaupun pada dasarnya positif, tetap mereka tuh karena konotasinya itu yang Iya. buat mereka Iya, takut iya, sebenarnya. sekarang Padahal nggak apa-apa Pak. Framingnya udah gitu Nggak soalnya. apa-apa. Sekarang Karena udah ya gitu. dia cuma nge-share doang, cuma dia karena konotasinya negatif, jadi orang tuh udah takut. Padahal yang mungkin yang masyarakat perlu tahu bahwa buzzer itu adalah sosial media spesialis. Jadi Spesialis. orangnya spesialis di sosial media. Konotasinya bukan tidak senegatif. Nah, Asli, terus asli. negatif. Apalagi sekarang kita sangat-sangat terbagi dua kan Ya, sama betul. opini ini harus diserang dengan opini Ya, ini. betul. Iya. Harus aja debat gitu orang zaman Iya. sekarang tuh. Enggak semuanya butuh asumsi kalian loh teman-teman. Iya. Udah. Debat terus ya. Tahu, heran. Udahlah, ngapain sih? Nonton kartun aja, nonton kartun. Kartun Thailand. Nonton kartun Thailand juga didebat Iya, gitu juga. Tong-teng, sapen taklak toh. Oke, terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak atas pengetahuan. Sukses untuk Jangan lupa di perusahaannya. subscribe, jangan lupa di share, jangan lupa di Komen. di komen, dibunyiin loncengnya. Ingat ya, kebebasan berpendapat bukan terlalu bebas berpendapat. Surya pamit, Jegel pamit, Deman and Friends pamit. Sampai ketemu lagi.